Apa jadinya jika seorang suami hanya sibuk dengan pekerjaannya saja, hingga dia pun harus melupakan istrinya yang sebenarnya membutuhkan kasih sayang? Okelah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tanpa panjang lebar dan banyak berbicara, tekan subscribe lalu kita mulai saja alur cerita filmnya. Kisah diawali dengan seorang wanita yang bernama Anna. Anna bekerja sebagai seorang graphic designer di salah satu perusahaan. Di sana karirnya pun cukup bagus dan mendapat jabatan yang strategis. Selain itu, Anna juga menyukai sesuatu yang berhubungan dengan fotografi, sehingga dia selalu membawa kameranya untuk memotret sesuatu yang menarik di depan matanya. Kemudian suatu ketika Ana pun masuk ke dalam salah satu gedung tempat temannya bekerja. Di sana dia pun bertemu dengan salah satu pemuda yang bernama Igor. Di mana Igor pun melihat Ana memiliki sesuatu yang sangat berbeda dari dirinya. Bahkan karena sudah tertarik, Igor pun diam-diam sengaja memotret Ana tanpa seizinnya. Kemudian tidak sampai di situ saja, bahkan Igor pun dengan berani menawari Ana tumpangan saat Ana menunggu jemputan untuk pulang. Lalu Ana yang melihat Igor adalah seorang pria yang baik hati, Ana pun menerima tumpangan tersebut dan dia pun pulang satu mobil bersama dengan Igor. Что мне показалось, что вы куда-то торопитесь. Садитесь. Позвольте мне вас довести. Пожалуйста. Di sana mereka pun bercerita banyak hal, termasuk perihal pekerjaan dan kehidupan masing-masing. Kemudian di lain tempat, pria ini bernama Andrew. Andrew adalah suami dari Anna, di mana dia bekerja sebagai seorang arsitektur yang handal dan cukup terkenal. Sehingga karena pekerjaannya itu, dia pun banyak menghabiskan waktu di lapangan ketimbang bersama dengan Anna. Yang mana karena hal tersebut sangat berpengaruh untuk hubungan rumah tangga mereka. Apalagi pada malam itu, Anna sendiri sudah menunggu Andrew di rumah untuk memberi sebuah kado sebagai kejutan. Namun yang terjadi, Andrew justru tidak pulang ke rumah karena kesibukannya bekerja. Kemudian pagi harinya saat Andrew pulang, dia pun mengatakan kepada Anna bahwa mereka kemungkinan akan pindah rumah ke tempat yang baru. Namun di sini Anna sangat tidak setuju dengan keputusan Andrew, yang mana hal itu sangat berpengaruh untuk pekerjaannya. Apalagi dengan pindah tempat tinggal, belum tentu semua bisa merubah keadaan mereka. Yang mana Andrew tetap sibuk dengan pekerjaannya dan tidak pernah mau untuk beradu mekanik dengan Anna. Kemudian esoknya Igor pun mengambil kesempatan tersebut, di mana mereka pun bertemu dan berjalan-jalan bersama, di mana Igor pun mengajaknya ke salah satu danau dan memancing bersama. Di sana hubungan mereka pun mulai terjalin dan mulai ada rasa yang tumbuh. Singkatnya, tidak hanya itu saja, bahkan Igor pun sudah berani menemui Anna di kantor tempat Anna bekerja. Di sana, Igor pun mengajak Anna jalan-jalan dan shopping bersama. Lalu setelahnya, mereka pun mencari tempat yang aman untuk beradu mekanik. Bahkan untuk selanjutnya, mereka pun sampai pindah ke rumah Igor dan melakukannya kembali di sana. Kemudian esoknya Anna pun buru-buru pergi ke kantornya. Namun di sana dia pun sangat terkejut melihat suaminya yang sudah ada di kantornya. Di sana Andrew pun juga kaget melihat Anna, di mana Anna berpenampilan sangat berbeda dari biasanya. Di sisi lain, Anna sendiri merasa sangat bersalah atas apa yang telah dia perbuat. Akan tetapi di balik itu semua, Igor sendiri selalu memberikan apa yang Anna mau dibandingkan dengan suaminya sendiri. Namun semakin berjalannya hari, Anna pun benar-benar merasa bersalah atas perbuatannya. Apalagi Igor sudah di luar batas dan melarang Anna untuk bertemu dengan Andrew. Di sisi lain, Anna pun meminta maaf kepada Andrew. Namun di sini dia tidak jujur dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi di lain sisi, Andrew justru merasakan ada yang tidak beres dengan istrinya. Singkat cerita, perlahan Anna pun mulai menjauhi Igor dan tidak mau dekat dengannya lagi. Di mana Anna ingin menjadi wanita yang setia dan istri yang baik untuk Andrew.
Singkat cerita, Igor sendiri sudah sangat jatuh cinta dengan Anna, sampai dia pun berbuat di luar batas, di mana dia pun membuat papan pengumuman dengan bertuliskan nama Anna. Semakin hari, Anna pun semakin pusing dengan Igor yang terus mengganggunya. Bahkan semua barang-barang yang telah dibeli oleh Igor tiba-tiba sudah ada di dalam kamarnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, hidup Anna pun semakin tidak tenang dibuat oleh Igor, yang mana hal itu sungguh membuat Anna sangat menyesali perbuatannya. Lalu suatu malam saat Andrew pulang ke rumahnya, dia pun mendapati Igor di rumahnya. Namun Andrew tentu belum mengetahui siapakah Igor ini. Sampai pada akhirnya Anna pun mendapatkan kabar bahwa apartemennya mengalami kebakaran kecil dan telah berhasil dipadamkan. Namun di sana Anna pun sadar bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi, di mana saat dia masuk ke dalam kamarnya, dia pun tidak menemukan Andrew, tapi di sini dia menemukan foto ibunya Igor. Anna pun sadar bahwa ini adalah perbuatan dari Igor. Lalu Anna pun lantas menemui ibunya Igor untuk menanyakan di manakah si Igor dan juga suaminya. Di sini ternyata Igor adalah anak kedua dari ibunya. Namun sayangnya dia sangat berbeda, di mana dia sangat tertutup dan sangat emosian. Apalagi Igor juga sangat menyukai pasangan yang umurnya jauh berbeda dengannya. Di sini ibunya pun mengatakan bahwa Igor sangat menyukai musik yang dihasilkan dari drama teater, yang mana kemungkinan Igor berada di sana. Singkat cerita, benar saja Anna pun menemukan Igor dan Andrew yang sedang dalam posisi terikat. Di sini ternyata Igor berniat jahat kepada Andrew. Namun Anna pun mencoba untuk membujuk Igor agar tidak melakukan hal tersebut, di mana dia berpura-pura ingin kembali kepada Igor. Namun ketika ada kesempatan, Anna pun langsung mendorongnya dan membuka ikatan si Andrew. Lalu di sana terjadilah keributan, yang mana Igor pun harus terjatuh dan berakhir meninggal. Kemudian beberapa bulan setelahnya, Anna dan Andrew pun telah kembali bersama lagi. Di sini Anna pun sudah mengandung. Namun masalahnya dari manakah itu dihasilkan? Dan akhirnya film pun berakhir. Okelah teman-teman, sekianlah untuk alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Saya Jack Doom mengucapkan terima kasih banyak and see you next content.